Selamat datang di Speak Up with Ernest, persembahan dari RC Channel. Dan kita bertemu lagi untuk edisi saat ini. Edisi saat ini adalah merupakan edisi terakhir dari sebuah serial yang mengangkat tema terkait atau mengenang 15 tahun tenggelamnya JM Ferry yang terjadi pada tanggal 31 Januari 2006 yang lalu. Sudah ada 2 edisi sebelumnya, yaitu testimoni dari Bapak Eben Tupu, kemudian testimoni juga dari Brother David Ndolo, dan pada serial yang ketiga atau yang terakhir dari 3 serial tentang tenggelamnya JM Ferry ini, kita akan mendengarkan testimoni dari sepasang kekasih. Ketiga itu masih merupakan sepasang kekasih dan sekarang sudah menjadi sepasang suami istri. Dan mereka juga, atau sepasang kekasih waktu itu 15 tahun yang lalu itu, juga merupakan penumpang yang tenggelam bersama JM Ferry, namun melalui pergulatan, perjuangan yang ulet dan melelahkan selama berjam-jam, mungkin sekitar 10 jaman lah di atas di laut, maksudnya di dalam laut, di laut ya, di laut lepas. Akhirnya mereka 2 selamat dan menikah dan sudah punya anak saat ini tentunya. Dan sepasang kekasih yang saya maksud adalah Ibu Novi Bilik dan Pak Iwan Pelo. Kenapa bisa sampai 3 serial? Karena memang ada khusus untuk serial yang satu ini, atau serial dengan narasumber adalah Ibu Novi dan Pak Iwan, ini adalah request khusus dari beberapa viewers, karena memang mereka tercatat sebagai sepasang kekasih yang selamat dari musibah JM Ferry. Memang pada waktu itu bukan cuma sepasang kekasih ini, tapi ada pasangan kekasih yang lain, bahkan suami istri, tetapi mereka tidak selamat. Nah, karena itulah maka saya, RC Channel, melalui Speak Up with Ernest, menghadirkan untuk sahabat semuanya. Tapi saya ajak, sebelum kita menyaksikan testimoni dari Ibu Novi, Pak Iwan tidak berani bercerita, tidak berani sama-sama istrinya untuk kita dengarkan ceritanya melalui video, dan mewakilkan atau Ibu Novi yang akan menceritakan testimoninya kepada kita. Saya ajak sahabat untuk terus dukung RC Channel lewat Speak Up with Ernest dengan cara subscribe tentunya, like, komen, dan share. Dan untuk RC Channel dalam tema mengenang 15 tahun tenggelam JM Ferry, inilah testimoni dari Ibu Novi Bilik bersama suaminya Iwan Pelo tentang upaya mereka untuk selamat dari JM Ferry. Selamat menyaksikan. Baik, friend, kita masih di Speak Up with Ernest, dan ini adalah edisi ketiga atau edisi terakhir, part 3 dari mengenang 15 tahun tragedi tenggelamnya kapal JM Ferry. Dan tamu kita untuk edisi ketiga atau part ketiga untuk part terakhir ini adalah Ibu Novi Bilik dan suaminya Pak Iwan Pelo, yang ketika itu pasangan ini ada di atas JM Ferry dan mengalami musibah seperti yang dialami oleh para penumpang lainnya. Kita akan mendengarkan cerita dari Ibu Novi, menceritakan tentang bagaimana peristiwa naas ini mereka bisa alami, dan pada akhirnya mereka diselamatkan. Ibu Novi, mengenang 15 tahun yang lalu, biasa kalau 31 Januari itu kan ada tragedi JM Ferry. Masih teringat sampai sekarang Ibu peristiwa itu? Masih ya. Dan ketika 31 Januari terus mengingatkan, seperti apa perasaannya? Seperti apa ya? Seperti kembali ke... Masih tetap membayangkan peristiwa 15 tahun yang lalu ya? Waktu berjalan 15 tahun tetapi masih terkenang akan peristiwa itu ya. Ibu Novi bersama Pak ya, Pak Iwan, ketika itu sudah masih pacaran ya, masih pacaran ya. Berdua melakukan pelayaran dari Kupang menuju Rote. Bisa diceritakan peristiwa atau terjadinya peristiwa ketika itu? Iya, sebenarnya kita kan ke Bolok pagi, mau pulang ke Rote. Iya. Tapi setelah sampai di Bolok kan tidak ada pelayaran. Terus dari informasi yang didapatkan bahwa sebentar sore
ada kapal yang dari Rote, dia nanti kembali ke dari Rote masuk ke Kupang dan dia kembali ke Rote. Jadi kami berdua pulang sekitar jam 4:30 sore, kita kembali ke Bolok. Iya. Setelah sampai di Bolok ternyata kapalnya mungkin sudah masuk dari jam 4 kan. Jadi embarkasi penumpang yang dari Rote sudah keluar dan yang dari Kupang siap-siap mau. Kendaraan sudah naik dan kita juga seperti penumpang yang lain, karena tiketnya sudah dibeli dari tiketnya belum, tadi pagi datang kapal tidak jadi, langsung antri tiket, beli tiket motor, antri naik sampai di situ parkir kendaraan, terus kita dua naik ke yang Anjungan, yang itu, yang ketiga. Ibu dengan Pak Yon dengan motor ya? Iya, naik ke Anjungan. Sampai di situ taruh tas, pokoknya seperti biasa. Seperti biasa. Penumpang banyak Ibu Novi waktu itu? Kalau banyak mungkin ya, karena tidak ada pelayaran lain iya, hari itu. Dan mungkin yang di deck 2 penumpang mungkin full. Iya. Jadi kita dari tangga langsung naik ke atas. Terus begitu pengumuman kapal diberangkatkan, kita juga santai, pokoknya seperti biasa. Ya. Ada gejala gelombang atau ombak? Tidak. Dari Kupang tuh tidak ada. Waktu kapal mau berangkat tidak ada ya? Tenang, biasa. Ya. Seperti itu. Terus perjalanan sekitar jam 4. Sekitar jam 4 kapalnya. Bukan, dia jam 5. Jam 5 lah. Setelah itu duduk di atas cerita-cerita, terus datanglah Pak Eben Tupu. Iya. Terus almarhum Pak Okto Kotadia. Iya. Jadi cerita di atas, pokoknya di atas penumpangnya sedikit, tidak tahu yang di bawah ya. Sampai di situ jadi mesti cerita, pokoknya biasa dengan Pak Okto, kan biasa Om Okto main di Kampung Baru toh, jadi agak kenal-kenal. Pokoknya cerita yang aneh-aneh sah. Terus saya bilang Bapak kembar bilang kayaknya mengantuk nih, jadi biar kita tidur duluan. Tidur duluan loh, besok tidur nanti biar nih ketemu si cerita dengan Om Eben di situ. Begitu tidur, di perasaan nih kayak bilang coba bangun, buka mata dulu, bangun dan buka mata. Kayak ada orang ketuk di hati, saya bilang coba bangun dan buka mata. Begitu bangun buka mata, nah kan deck 3 ini ada sofa kan, JM tuh di belakang sini ada sofa, terus ini kan ruangan cab kan, nah di depannya langsung tangga turun ke bawah, nah kayak begini sih, ini ruangan ini langsung tangga turun ke bawah. Begitu kaget buka mata, ada ibu-ibu satu yang naik menangis di tangga, dengan kayaknya itu ada sopir atau konjak yang pakai pakaian dalam, minta maaf pakai pakaian dalam, tapi peluk tangga naik atas ini sambil menangis. Ini sudah malam ya Ibu? Malam, bangun tuh semalam. Aduh Tuhan tolong, ini mau tenggelam. Jadi dia bilang, suka mana nih? Jadi ambil HP, teleponlah ke rumah, ke Om Dani Dila. Telepon Om Dani, ibu Nika nih angkat HP. Ini kan Om Dani mana? Tunggu, Opi kenapa? Kasih HP, kasih telepon, Pido beta mau omong. Oh iya. Jadi begitu kasih HP, kenapa? Aduh ini kan mana nih ketoni ini, semua orang suka panik nih, suka nangis nih. Ini dong semua arahkan ketong pakai pelampung. Jadi dia bilang biasa begitu, kalau gelombang biasa begitu, tadi malam saja nih kapal begitu juga gitu. Tapi jangan takut, jangan panik. Nah, jadi ini dia bilang sana apa aman sah, lu dengan siapa? Lu beta dari IP dengan ada Om Okto. Dia bilang, oh nah ini kasih HP Om Okto, dia bilang kasih HP Om Okto, dia bilang tunggu dulu Om Okto ada telepon Tante Ice. Dia bilang, so, posisi ini kapal sudah oleng atau ke mana? Belum masih ini, tapi semua suka kacau. Nah ini ABK dong semua masuk ruangan ini, nah ruang cab pokoknya suka kacau. Dia bilang tunggu Om Okto masih telepon Tante Ice. Oh nah lu tutup ini HP, nanti sedikit nanti telepon. Nah gitu, tutup ini HP, sedikit nanti telepon kembali. Tapi begitu kita kasih mati HP, ABK langsung arahkan kita semua pakai pelampung. Ya.
semua diarahkan pakai pelampu. Dibagikan. Iya, dia berdiri, dia bilang ini keadaannya kurang bagus, jadi kita semua diharapkan pakai pelampu. Beta ambil pelampu, malah dia pakai dua, muka belakang dia pakai pelampu. Bapak Iwan? Pakai. Sama-sama? Iya. Ada sama-sama? Jadi pakai pelampu, tapi mulai kacau. Suasana mulai kacau. Lampu kapal masih nyala? Masih menyala, tapi mulai kacau, orang mulai berteriak banyak-banyak. Histeris. Terus ini ABK dong mulai sibuk masuk keluar di ruangan. Nah kan beta seperti ini. Jadi bedanya apa yang ngomong di dalam tuh. Terus bedanya ada kayaknya mualim atau apa tuh, dia bilang Kep bilang minta pertolongan dulu. Jadi dia bilang Kep, kapal yang ada paling dekat yang ketemu sekarang ini 1,5 jam. Jadi Kep bilang kalau 1,5 jam berarti katong sudah melawan. Jadi dong kasih keluar ini suar itu SOS tuh. Iya. Nah, dong kasih keluar itu dong tembak. Iya, Pak Eben pernah cerita juga bahwa ada tembakan naik ke atas ya. Dong tembak kita. Tembak sekali. Kalau tembak mungkin ke tembak yang kedua kali dia masuk di laut. Sebelum tembak lagi kayaknya 4 kali kok tembak. Tapi tetap yang bisa. Suasana sudah tambah panik, sudah tambah kacau. Kapal oleng kah posisi? Kapal suhi. Susun bisa-bisa lah. Iya. Jadi ini kapal mulai sama kayak ini auto yang tas kayak apa minyak sesak. Dia begitu. Dia mulai maju mundur, tapi juga kapal lampu mulai kedip-kedip, mau mati hidup. Tapi tetap ini ABK dong berdiri, tidak boleh ada nih lompat ke laut. Tidak boleh ada lompat ke laut. Oh iya, besok panik nih. Ini gimana nih? Tapi tadi Om Dani masih bilang lagi. Jangan panik. Jangan panik. Soalnya mungkin begitu karena kemarin juga bilang seperti itu. Iya. Pokoknya dia tuh selisi cepat sah. Tapi jujur kapal mulai mati lampu. Bapak Iwan juga sudah pakai pelampu? Sudah pakai pelampu. Mati lampu, maka kembar-kembar mulai pegang sabeta. Kan mulai oleng toh, mulai oleng dipegang sabeta deh. Tong keluar di luar yang ini kan ada apa? Pinggir kapal. Iya, pinggir kapal toh, yang tangga dong tuh. Jadi katong keluar di sebelah sini. Masih di atas kapal ya? Iya, masih di atas kapal. Dipegang, kita katong keluar di luar. Karena kalau kapal miring ke kanan juga katong masih ada pegangan. Iya. Tepian kapal, pagar tuh. Betul. Begitu katong sampai posisi lampu sudah mati semua. Begitu dia tarik beta tapi di sebelah tuh, maka ini kapal dia miring ke kayak gini tau. Dia katong sudah selesai, dia miring begini. Dia miring kiri, kanan atau dia miring sini. Kan menuju rote jadi miring kiri ya. Kiri. Dia menuju rote itu jadi miring kiri, ya. Mulai mah miring cepat sapu. Namanya kapal berat tuh. Iya. Dia masuk tuh cepat sah. Tapi pada posisi itu dengar orang mulai berteriak dan lain-lain. Betul sekali. Masuk kapal masuk, dan beta masih pegang ini tangga apa kapal. Nama besi kapal ini pembatas nih, jadi beta ikut ini kapal sampai di dalam. Sampai ke dasar. Sampai di dalam. Tetap dengan Bapak Iwan. Kayaknya ember Ellen Bab mungkin sudah lepas ini pegangan, jadi mungkin dia sudah naik, tapi beta masih naik. Beta ikut jadi, ini kapal di dalam. Jadi posisi itu sudah berpisah soalnya sama-sama dengan Bapak Iwan, iya. Kita ikut kapal di dalam, tapi karena Sony bisa bernapas, jadi berlepas ini barang, ini melambung dia angkat naik. Oh iya, Mak Novi ikut karena tidak lepas pinggir kapal, iya. Terus lepas naik di atas, sampai di atas nih, kita membayangkan sampah yang kita buang di air. Ya, karena orang pada contoh barang manusia tuh, begitu naik di atas. Nah, Mak Novi naik ke atas, belum ketemu Bapak Iwan. Soalnya begitu naik di atas dia panggil Novi, bilang ada yang panggil beta suara, ada yang panggil beta nama Novi, bilang beta dari sini, jadi datang berenang beta. Gelap ini padahal. Begitu berenang sampai di beta juga dia bilang katong selamat. Kaget Om Eben. Om Eben datang, Om Eben, dia baik, katong 3 selamat. Dia masih pegang ini. Iya. Ketiga ketemu masih pegang ini. Waktu dia Om Eben naik dan Om Okto tuh bawa jergen. Karena mungkin dong pikir karena gelombang. Bapak pernah cerita bahwa dapat jergen juga, ada jergen ya. Dia pegang ini jergen, jadi dia bilang baik, di masih katong 3 selamat. Katong 2 boleh tibar nanti dia ke Om Eben begitu taruh ini tangan di atas jergen, ini jergen masuk ke dalam air. Karena 3 orang. 3 orang.
Aduh Tuhan, dia bilang aduh ini aku juga memang ketong suami bisa apa Tuhan pun kuasa. Ini rakit, Iya. rakit kaget ada di ketong depan. Iya, memang versi Pak Eben juga ada rakit yang Iya. lewat. Iya. Rakit ini ada kan di depan. Hmm. Rakit ada di depan langsung berang sudah pi di situ. Iya. Benang pi situ. Padahal gelap ini. Wih, benang pi di situ itu rakit penuh. Kira-kira mungkin Iya. ada mau 20 orang lebih kok. Ya begitu sampai situ mungkin 30 menit kita masih dengar orang berteriak. Iya. Tapi sudah berpegangan di rakit. Rakit, ini. iya. 30 menit, 1 jam, pelan-pelan ini orang mau hilang semua. Semua sudah mungkin ada yang tenggelam, ada yang Itu terpencar. sudah. Iya. Santai orang mau dimana, tapi ketendua masih pegang Dengan rakit, dengan orang-orang yang lain penuh. Ini rakit sama ke meja begitu, jadi ketemu semua penuh, itu rakit itu penuh hanya di dalam, di tengah tuh kan itu yang di kapal, kayaknya ini yang di tabung putih, yang di kapal itu mungkin di kapsul, itu mungkin Iya, ditabuka. kayak bulat itu. Iya. Tabuka jadi Tapi rakit. dari gabu sepertinya. Tapi Iya, betul. Yang orang yang itu. bulat. Iya. Dia sama kayak meja gitu, jadi penuh orang. Jadi selama malam tuh karena beta bisa pegang ini rakit, jadi ada satu nyong yang pegang ini rakit. Nah, pegang ini rakit begini, beta tergantung di depo ini nih, sama kayak monyet, tergantung ini sampai malam mungkin sampai pagi kok. Besok tahu itu siapa. Tapi masih tetap dan Bapak Iwan. Iya, Bapak di sebelah sih, tapi Iya. dia mungkin takut atau trauma, sonde on. Sudah paham, iya. Ada yang diam sah. Mungkin 1 jam, mau setengah 1 jam lebih. Pokoknya sudah lama jo. Ada om satu yang bilang di sini ada ketemu sudah perempuan satu kok, ada nona kok, ada mama kok. Jadi beta bilang ada satu sako iya, awi mama ya lupa kuat sudah Iya. pasti ketemu salah. Ini orang tanya ya, Iya. yang menguatkan tanya. Iya, bilang mama ya lupa kuat pasti ketemu salah. Iya. Diam sama malam, wih dingin. Tahu tuh kalau dingin, begitu keluar air, kepala dari air begini, Ombak. gelombang datang, antero. Lama, habis itu semua nih tenang-tenang, mulai ada lampu. Ini lampu nih, kayaknya ini lampu kapal. Jadi ini nyong yang beta peluk dia nih, Iya. dia bilang Adil, beta nona, beta tarik lupi atas ini, kasih lu di atas rakit. Nah waktu tenggelam masuk di dalam kabel kan beta pakai jeans, jadi karena terlalu berat, dia bela pas buang jeans, jadi hanya pakai baju kos dengan celana dalam. Iya. Dia bilang beta tarik lupi atas dia angkat sebeta nih, dia tarik sebeta, dia besok pagi tuh ini hancur ini tali. Iya. Tarik sebeta kasih dulu sebeta di atas rakit. Beta sendiri saya di atas rakit, ini semua nih Ada ada pegang yang penting pegang tali. Ada kapal pun cahaya lampu. Judong bilang ini kayaknya kapal datang kapal bantuan yang datang cari katong. Jadi bilang nona lu tiup itu listrik. Beta pegang ini listrik, beta tiup, beta bataria, beta tiup, pokoknya semua dong bilang bikin berdiri, beta berdiri juga di atas. Iya, terserah gitu. Kaki ini berdiri, ku tiup bataria, tetap dong mendengar. Iya. Masih agak jauh mungkin jaraknya. Lama sekali, beta langsung bilang, langsung bisa lah, tambah lama, tambah malam, ini rakit, kan mungkin dong dingin di bawah, jadi dong mulai naik di atas. Nah ini rakit, mulai tenggelam, naik di air. Jadi itu ada itu omnya, tapi pas semua turun, kata saya mau selamat nah, jadi pas turun, jangan naik di atas. Jadi beta juga lompat kembali di belakang juga perlu ini, nyong ini perlu sebiasa. Tapi waktu di atas sakit, memang Tuhan mau ketong hidup. Iya. Kalau mempuku tuh ada sama makanan dan air yang masuk ke dalam rakit. Iya. Beta makan ini gula-gula jahe, karena mungkin itu hari kan ada kapal trek sembako tuh. Iya. Pas itu air, ada kuah. Tapi bapak nih diam sah. Mungkin gugup atau takut ya dia. Jadi begitu malam sudah tambah dingin sekali. Maka beta pikir beta hanya menyanyi untuk kasih kuat ya. Dia menyanyi. Beta pikir hanya menyanyi untuk bikin diri sendiri. Ternyata itu rakit. Semua orang bisa menyanyi. Iya. Pagi sudah mulai terang. Kalau pagi kan laut terang duluan mungkin jam 5 kok laut terang.
baru mulai satu dan satu mulai muka. Ternyata ini barang sudah mulai patah. Rakit itu cuma terbalik yang patah ya. Patah bagi apa? Jadi katong dapat yang panjang, Iya. separuh ada dapat yang pendek. Kemarin bapak dong dengan ada beberapa teman dapat ban oto, jadi pegang itu ban oto. Tapi semua masih lengkap ya? Semua masih. Kalau mau tambah besar, hujan, pagi itu hujan sama kayak biji jagung nih. Begitu hujan datang, semua masuk dalam air. Tutup ini kapal, wih. Pagi satu dan satu mulai balian. Ayo baru bilang. Berarti Manovi berpisah dengan Bapak Iwan? Iya. Karena ini rakit patah nah. Iya. Terus waktu dia pisah tuh dia bilang karena begitu gelombang ketong udah boleh pulau, tapi sontak itu pulau di mana? Nah, sontak itu pulau di mana? Jadi hanya bilang nih beta lu dengan dong karena ketong cari bantuan. Iya. Nah, lebih baik lu dengan ini orang tuh yang banyak. Iya. Ya begitu gelombang pupuk tuh ketong naik ke atas, ketong lihat itu laut bersih, soalnya ada orang tapi hanya ada kayak barang-barang, kayak sampah, sama itu soalnya ada orang pelampung menuju paru terlepas. Wih. Jadi bapak gelombang pukul langsung hilang dia tinggal ketong ketong itu mungkin dan beta bersyukur ternyata ketong rakit itu kebanyakan ABK. Oh yang di dalam rakit itu yang pecahan yang Manovi pegangan itu. Jadi waktu malam itu ini ABK dong hanya bilang jangan ketong tidur, ketong usahakan jangan tidur karena begitu ketong tidur ketong jantung berhenti, ketong jantung berhenti stop. Jadi usahakan buka mata biar mau ini juga buka mata saya. Dan memang arahan itu memang betul ya, ketong akui bahwa ketong kan orang awam semangat itu, kita mau semangat itu. Pagi di bagus hilang, Om Eben juga, takut juga lo mempukul Om Eben hilang tinggal beta dengan ini orang loh. Mungkin ada mau belasan orang, mau 20 orang kok, ketong mesti tetap banyak, tapi di itu pegang itu panjang sakit rakit yang panjang. Beta nih berdoa Tuhan. Ini beta perempuan sendiri kalau ini hari pun juga beta sonde dapat pertolongan pada hati ini malam pasti dong akan beta. Dan itu rakit begitu panjang sebegini ini beta di ujungnya sudah ke dong. Ini banyak pakai pakaian dalam sana kalau di air kan putih ini semua terus kan beta di ujung jadi ada satu yang datang di mari deket sini biar saya di sini benar soalnya nani lu lepas lu pun tangan bukan tuh beta bikin babai lu pun ino sutar apa semua jadi beta lepas lu pun tangan begini baru mulai babai ini tangan bikin babai siang pagi sudah terang ya lu mampu udah puluh tapi saya tahu ini di mana jadi ada yang dong yang bilang jangan berenang ketong ikut saya ini belum mampu ketong pimalan iya karena kalau ketong berenang ketong capek gelombang pukul hujan datang lebar rintik panas datang awi masuk kepala di dalam air keluar datang aus Tuhan ketong sudah di malam sudah ada datang cari kok begitu sudah ada datang bantai cari ketong sudah ada bantuan yang datang pukul gelombang pukul naik di atas turun sudah ada orangnya laut tadi malam orang di mana kaget beda lihat burung paling ujung sana jadi masih bilang itu kayaknya pesawat teman adik kata berdoa banyak itu burung itu bukan pesawat mana Tuhan sampai kapan ini dia ngomong pukul dia bilang aduh Tuhan tolong ketong ini siang nih mulai capek belum ada tanda-tanda memang Tuhan menjawab kuasa bisa menjawab doa. Ini kapal bisa putar ini kapal ini 3 kali kapal putar pesawat atau helikopter pesawat pesawat putar yang tadi Manovi lihat seperti burung itu pesawat pesawat putar 3 kali takut ini moncong KRI sudah dekat muka dia bilang ini memang kalau mau selamat ada sekarang mau naik armada enggak lo mau pisah begini ini KRI kapal sudah dekat Manovi dengan tapi dia tetap bisa dekat karena kalau dia dekat di ketong nanti harus jadi ini mau naik ke mana ini kapal begini baru ini gelombang begini dia sudah lewat begini di pelan-pelan ketong ini ABK di atas dong orang angkatan laut dan bilang jangan buang itu barang jangan buang ini rakit jangan buang pegang terus
dong angkat ini ban yang orange itu dong buang datang ke katong tetap soalnya bisa Soalnya dapat pegang. soalnya dapat. Oh ini kalau mau terlalu besar nah buang juga begitu 3 kali kok. Oh iya bilang, wih besok bisa turun datang kok. Udah bilang jangan panik. Ini pasti katong semua angkat, iya. Katong semua angkat besok naik di atas. Udah buang yang ketiga kali buang mungkin dari sini ke situ kok. Maka katong rame-rame berenang lah sudah pi di situ angka buang ini rakit, kalau mempuk ini rakit tambah jauh. Maka ban orange tuh, iya, nah dia bisa potong begini. Atau rame-rame pi. Semua dapat pegang. Saparu pegang, saparu pembangun. Bang, Tapi iya. yang Sone dapat ini dong dipegang ini Rakit. sonde rakit soalnya ini kapal pun bawa tuh karam semua ini habis semua kapal begini nah Iya. habis semua awi Tuhan betanya bilang awi ini mau selamat ini karena Manopi sudah dapat pegang ini ban. pegang juga Iya, ini iya. rakit ini benar ini ban Bantal. ini ban pelampung dong hanya bilang jangan baku rampas arahkan begitu jangan baku rampas semua pasti ketemu oh iya bisa tahan begitu sampai ini nah katong mungkin ada mau 10 orang kok yang baku rampas ini ban katong membayangkan mau naik ini apa 17-an nih pohon pinang Iya. nah ini kapal di atas begini ini katong di bawah begini ini mau naik di atas karena oh itu aneh beta kici ana leh beta bilang Tuhan tolong beta besok entah apa yang kasih naik beta beta bilang Tuhan tolong beta satu kali beta orang pertama naik ke atas Ini ban ini ditarik naik. sonde om ini melata pakai ini tali ini pegang ini tali ini 1, 2, 3 beta orang pertama naik Sampai di atas. besok entah siapa yang kasih naik sedih pikas begitu naik begini abek langsung pegang beta tangan ini tarik naik ke dalam dia hanya palosa beta dia ini selimut dia bilang lu selamat dia palosa Manopi dia yang pertama nih ya. palosa dia ini menangis dengan mati dia bilang lu selamat dia angkat gunting ini apa pelampung dong Iya. angkat buang semua aja dia bilang sampai beta hitung sampai 3 lu masuk itu pintu pangkai dan buka itu pintu masuk ke dalam kapal ya aja 1, 2, 3 masuk ke dalam sampai di pintu dong buka katong mulu dong putih ini vitamin karena terlalu dingin di bawah dengan perubahan cuaca takut serangan jantung dong putih ini vitamin as itu dong kasih katong air di ini mau permekel air yang begitu panas celup ini tangan di dalam son rasa air yang panas dong bilang bermain semua begini karena ini perubahan dari dingin pi panas jadi bermain begini supaya jangan kaku beta mas naik sampai di atas penumpang sebanyak. Cuman yang lain sudah ditarik naik. Naik pelan-pelan. Beta sampai di dalam, dia beta hanya pakai selimut tadi, terus ada ABK satu yang kasih beta dompun training angkatan laut ada sama sekali. Terus pakai beta, ada pakai ini, saya pakai ini, bilang buka baju soalnya biar, beta pakai celana. Beta istirahat sebentar di dompun tempat tidur, terus mulai naik ini penumpang selamat. Udah mulai registrasi supaya dong kirim di Kupang toh berapa yang selamat. Bepat ini kirim tenang, beta sendiri nade bawa belum ketemu. Ya masih pikir Bapak Iwan ini ya. Belum ketemu. Jadi naik sampai di atas, dia rasa sendiri kuat, dia mulai jalan keliling ke kapal. Dia jalan keliling kapal, dia cari sadia dari kamar, di kamar pun ada. Kakujo ini ada ini saudara satu Om Ano. Iya, sudah di atas kapal iya, selamat. Di atas kapal di Palosa beta inok di bayi suka tunggu selamat. Beta ada HP di sini, main HP, so bisa pakai lagi karena su terendam air. Iya. Pas ini kau kasih kabar di rote. Dibilang ini Iwan dia bilang belum ketemu masih cari, kata belum cari. Beta keliling, woi main kapal begini. Kapal oleh begini jadi habis itu ini kawan yang tadi sama dengan beta ini bilang Adi masih suka ketemu pun saudara, dia bilang belum. Pasti sebentar jadi naik. Mari duduk sini saja. Dia duduk sama dengan begini. Dia duduk juga tanya, kira-kira ini kapal bisa tenggelam? Kau sonde, ini gelombang begini besar. Dia bilang sonde, ini kapal sonde dirancang untuk sonde tenggelam. Kalaupun dia tenggelam nanti dia balik kembali begini. Dia mau ketemu baru tenggelam, masa ini naik kapal tenggelam pulang naik. Karena trauma jadi ya.
ini penumpang udah mulai kasih masuk terus di kapal tuh dong mulai pintu mulai terbuka tuh pokoknya dong kasih penumpang terus kasih penumpang. Kita hanya pikir kalau itu mah ini sudah jam begini ini orang belum ketemu. Nah dong masih pengumuman naik kalau ada yang kuat naik bidong anjungan itu supaya mungkin masih bisa lihat ketemu keluarga kau yang di laut dari baju baju. Jadi bilang, kalau naik di atas ini jangan sampai gelombang kuku ame datang ke terjun masuk ke dalam laut sampai pakai pelampung nih. Petanya cari keliling terus sampai ketemu. Dia bilang tunggu kita pergi kamar mandi loh. Dan itu kamar mandi paling ujung dekat pintu masuk tadi. Dia pergi kamar mandi, di keluar datang dia Ellen bab karena mungkin terlalu lama di laut. Jadi begitu naik tuh langsung kasih masuk dia di dalam kantong mayat tuh. Nah, terlalu dingin loh. Jadi pas di dalam kantong mayat. Sudah di atas kapal, dapat lihat ketemu Bapak Iwan. Dia penumpang terakhir yang naik karena dia naik sudah di pintu. Kita lihat ini baju ini kebe kenal. Dia keluar dari kamar mandi belian ini baju ini kebe kenal. Iya kerja tadi ini bepa loj mana ini semua. Langsung kapal pulang Kupang. Begitu pulang sampai di Kolom Sandar sih. Hanya dong arahkan karena mungkin waktu dong cari ketong tuh ada bantuan dari wali kota atau ada baju kos, ada sarung. Dong registrasi ketong terus dong bagi ini. Yang soal ada pakaian kasih ini sarung dengan ini apa dong belum pakai karena yang jemput nih Pak Gubernur dengan Pak Wali Kota supaya dong lihat baru pakai ini bantuan. Begitu sampai Sandar itu hujan terlalu sangat besar. Terus dengan ini gelombang beta sudah bilang, kata mungkin kalau dong mau tabrak berarti dong tabrak kembali ini pelabuhan. Beta bilang, itu aneh, aku baru selamat naik di atas kapal, tapi ulang lagi kejadian begini mungkin bisa tahan. Aku udah bisa Sandar, pengumuman kapal Sandar di Kano. Sekarang mau turun, kalau akan turun, udah bilang karena ambulans hanya bisa muat 10 orang. Jadi 10 duluan, baru 10 lagi. Jadi begitu turun, ketemu sama satu ambulans. Turun, injak ini kaki nih beta lihat manusia penuh nih. Tahu ini beta keluarga di mana? Dong bisa tahu beta selamat ke sonde. Dong bilang nanti langsung dah arahkan ke tempat ambulans. Ambulans pergi di rumah sakit polisi Bayangkara. Begitu naik belum sampai di pintu ambulans ada lihat satu di pintu ambulans si Palosa beta begini nunggu bayang suruh selama beta bilang pikas tahu mama bilang beta menuju Bayangkara. Jadi ketong semua 10 orang dalam ambulans termasuk kembar bapak itu arahkan di Bayangkara. Sepanjang jalan sampai di Bayangkara dia bilang akhirnya ketong selamat. Sampai di Bayangkara dapat penanganan, dong periksa tensi, dong periksa apa rumah ini. Saya bilang soalnya beta kuat, beta sehat, jadi jangan ini misalnya mungkin ini rawat minat misalnya. Ketong rawat. Karena keram karena di air terlalu lama. Iya. Kasih ini tetap kasih air panas nih, soalnya rasa ini air panas nih bermain tetap soalnya rasa. Mungkin ada setengah jam kok baru mau orang datang, keluarga datang. Awi bepalo saat-saat ini kau nangis. Nah kembar bapak nih karena dia kuat sehat, jadi dia duduk di emper kayak begitu di emper di teras gitu. Dong tahu kalau dia juga korban, pikir dia pasien, keluarga pasien juga. Jadi nanti dia Oma yang bilang, Beb anak ini juga korban. Oh, tang kira keluarga pasien mana? Ya mau ini apa kok? Mau ini infus atau mau nginep soalnya beta pulang. Bapak kuat. Pulang. Jadi baru bawa pulang, beta nginep mungkin mau 4 hari kok, karena besok ternyata esoknya besok pagi. Baru terasa. Malam tidur seperti biasa, besok pagi beta tidur begini besok bangun. Anda bisa bergerak. Badan kaku sama kayak kayu jati dan beta mulai menangis tuh. Besok bisa bikin apa yang begini kan? Dong kasih bawa sampai di kamar mandi, mama kasih mandi, sampai kasih tidur kembali ini minyak kayu putih, minyak tahun semua kasih mandi sampai itu mana? Siang. Habis itu juga karena ini hancur semua karena itu tali, jadi mama minta ini ronsen minta dokter dong sudah ronsen habis soalnya ada keluhan soalnya dia 3 hari kok dia nginap di Bayangkara juga ketemu pulang sama. Baik Novi, jadi memang itu cerita 15 tahun yang lalu. Yang mungkin saya ingin ketika pertama kali lihat Bapak Iwan
sama-sama di atas kapal itu rasanya seperti apa, Mano? Beta, dia membayangkan sesuatu deh. Karena berpikir pasti mati. Mungkin dalam hati itu seperti apa yang terucap? Hanya mau bilang, Tuhan, kalau memang dia sampai beta duduk di dia begini. Yeah. Kalau memang lu beta jual pulang nih pasti ketemu nikah. Yeah. Hanya bilang begitu saya. Waktu itu posisi pacaran sudah berapa tahun, Manovi? Kita pacaran lama, kita pacaran dari sekolah SMA. Oh begitu ya. Setiap tanggal 31 pasti ada trauma sedikit. Masih terbayang sampai sekarang. Dan masih kalau berlayar begitu masih terbayang. Kalau gelombang besar, ketemu dua punya prinsip bahwa sonakan jalan sama-sama. Iya. Sonakan sama-sama. Begitu. Kalau ngopi, pokoknya pas mau gelombang sampai sekarang. Mau gelombang dan gelombang sonakan jalan satu-satu. Satu-satu. Itu prinsipnya karena dari peristiwa yang terjadi itu. Jadi sampai sekarang ketika kalau ulang tahun JM Ferry tenggelam itu masih terlalu terbayang dan terucap rasa syukur karena sampai sekarang masih karena pertolongan Tuhan selama berapa tahun kemudian Mak Novi dan Bapak Iwan menikah dihitung dari 2006. Katong 31 Januari 2006 katong nikah September 2007. Tidak sampai satu tahun lebih. Itu karena seperti yang tadi dinasarkan ya, kalau memang Tuhan berkenan maka kita, dan memang betul terjadi juga Manovi ya. Dan dari peristiwa itu hikmahnya atau apa ya, yang selalu Manovi dan Bapak Iwan renungkan atau maknanya dari peristiwa itu bagi kehidupan rumah tangga Bapak Novi dan Bapak Iwan itu? Memang kuasa Tuhan itu luar biasa. Ada sah. Iya. Kalau itu malam ketong mati pasti ketong mati. Iya. Tapi beta yakin bahwa di atas rakit yang gelap Tuhan masih kasih buang ini makanan dan minuman ketong. Dia pertolongan luar biasa. Dan memang kalau mau dipikir dengan akal manusia ini mungkin kok kata suruh gelap kulita gini belum mampu datang ini santo apa yang datang, tapi air minum selalu ada. Gula. Selalu ada. Aku bisa mikir mampu masuk di dalam rakit. Dan kemudian semua yang semula pegang satu rakit itu selamat semua ya. Semuanya selamat. Waktu beta menginap di Bayangkara, ada kawan dia korban juga kan banyak yang kok di Bayangkara banyak, ada separuh di lantai atas. Dia begitu dia turun tangga dia bilang, lu rakit yang tadi malam menyanyi lagu Tuhan. Ternyata lu hebat, itu rakit. Dan beta mungkin pikir kalau memang mati juga mati. Itu malam beta bisa menyanyi lagu yang ketemu biasa di mati menyanyi. Di tengah ombak itu pacaran. Kalau di mana seorang menyanyi itu lagu itu dirasa. Tahu terbayang. Itu lagu yang menyanyi mau pasrah kalau memang mau mati pasti mati. Dan memang pertolongan Tuhan karena memang yang kita tahu juga bahwa banyak pasangan yang ada di kapal waktu itu dan ya satu pasangan yang selamat adalah Mak Novi dan Bapak Iwan karena ada pasangan yang lain yang tenggelam. Oke Mak Novi, terima kasih untuk ceritanya. Mudah-mudahan cerita ini walaupun peristiwa sudah 15 tahun yang lalu, tetapi ini satu peristiwa yang dialami oleh Ibu Novi dan Bapak Iwan dan tentu akan diingat terus. Betul. sampai kapanpun. Anak-anak dong. Selalu cerita kepada mereka juga. Oma yang cerita. Oke, kita berharap bahwa peristiwa ini tidak mudah-mudahan tidak pernah terjadi lagi dalam sejarah kehidupan masyarakat Rotendao ya. Karena memang yang paling besar terjadi musibah adalah ketika itu. Dan hikmahnya bagi Mak Novi artinya ketemu untuk seperti tadi ya, kalau berlayar dan cuaca buruk berarti Sanda bisa dua-dua, harus salah satu saja. Oke, terima kasih Mak Novi untuk ceritanya. Kita berharap bahwa dari apa yang diceritakan ini tentu ada hikmahnya bagi kita dan kita juga mesti berhikmat kalau kita hendak melakukan penyeberangan, pelayaran ya, karena mestinya Tuhan kasih kita hikmat untuk bisa, jangan karena kebebalan kita terus walaupun kadang-kadang manusia bilang beta lebih kuasa dari Tuhan ya? Iya itulah ya kalau kita mau melihat tidak menyalahkan tapi
sepertinya peristiwa musibah itu terjadi karena kecerobohan manusia. Iya, kesombongan, bahwa karena ada cerita juga dari yang lain bahwa jadi ajang taruhan. Iya, seperti itu, dan kapal lain sudah tidak Iya. berlayar, tetapi kapal ini Tidak memaksakan diri untuk berlayar karena melihat banyak penumpang dan lain-lain. Iya. Artinya itu kita bisa berefleksi ke situ. Tapi Jadi atas semua pelajaran. itu bahwa ini teguran Tuhan bagi kita secara keseluruhan masyarakat Rotendao dan secara pribadi masing-masing kita, terlebih yang pernah mengalami musibah ini. Iya. Terima kasih Mak Novi Iya. untuk kesempatannya. Kita berharap cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Baik sahabat, inilah testimoni dari atau kesaksian dari Ibu Novi Bilik yang sudah secara detail ceritakan satu-satu yang mungkin pasangan yang selamat dari JM Ferry, dan kiranya ini dapat menjadi sesuatu yang berarti dan bermanfaat bagi kita untuk kedepannya. Inilah Speak Up with Ernest. Jangan lupa dukung channel ini dengan komen, like, dan subscribe supaya kami bisa menghadirkan konten-konten yang inspiratif, yang bermanfaat bagi kita. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati kita semua. Kita sudah mendengarkan kesaksian atau testimoni dari Ibu Novi Bilik bagaimana bersama pacarnya seperti di Titanic saja yang ketiga itu tenggelam bersama JM Ferry, namun melalui upaya keras mereka, melalui doa dan harapan yang sangat kuat akhirnya mereka selamat. Walaupun diceritakan juga bahwa mereka sempat terpisah karena rakit yang mereka pegang terpecah, terbelah, sehingga pacarnya Pak Iwan bersama kelompok yang lain dan Ibu Novi bersama kelompok yang lain, tetapi kemudian akhirnya mereka sama-sama selamat dalam musibah ini. Kiranya testimoni ini menjadi sesuatu yang inspiratif dan memberikan hikmah bagi kita tentunya. Sekali lagi sahabat, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, dan silakan juga berikan komentar. Mungkin ada request tema-tema yang ingin Ersu Channel kerjakan atau hadirkan melalui Speak Up with Ernest, silakan komentar di bawah. Dan terima kasih untuk dukungannya kepada Ersu Channel. Ada beberapa teman yang sejak awal telah mendukung. Ada Brother Yeripa, ada Brother Rudi Hartono, juga ada Brother Yeri Sula dan Brother Ricky Ndolian, dan beberapa orang lain yang mendukung channel ini. Terima kasih, thank you, big thanks untuk semuanya, dan maju terus dalam berbagai karya jurnalistik berbasis digital. Sampai jumpa.